Kami dari kelas PAI 6E ingin melakukan observasi di SMP Mutu dalam mata kuliah manajemen. Saya Muhammad. Nama saya Yudianto. Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alvin Nikmat. Saya Siti Asma Faria. Muhammad Yusuf. Siti Nurhaliza. Dari pihak lembaga sini berkenan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran siswa dari SPAI ini ya. Alhamdulillah ya, kondisi COVID-19 masih tetap eksis ya, masih tetap semangat untuk melaksanakan pola pikir ini. Saya doakan mudah-mudahan cita-cita mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkahi dan dikabulkan ya, semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat ya. Ini saya mengucapkan terima kasih kehadirannya ya, semoga SMP ya, sebenarnya itu SMP Muhammadiyah 7 terlalu panjang SMP itu juga sudah terkenal SMP itu dari tahun 2003 ya, maka itu panggil SMP sekian banyak SMP. Dengan kehadiran saya mengucapkan terima kasih dan sangat bangga kehadiran ya, semua kedepan. Saya dulu juga dari PAI ya, mulai S1 PAI PAI ya, memang saya dulu pernah ditawari untuk kuliah di Ibrahimi juga ya, jadi tahun 98 lulus SMA Muhammadiyah itu ditawari ketepaan guru saya PAI juga menempuh S1 di Ibrahimi. Mas kuliah di Ibrahimi dekat ya, sama nanti bisa di rumah sambil aktivitas yang lain. Ke depan saya waktu itu juga sudah di sini. Saya pikir diberi di Israel, terus juga saya ikut tes Israel, alhamdulillah. Saya pikir yang namanya pendidikan itu sama, tapi swasta itu tidak ada bedanya. Ya termasuk perguruan tinggi. Kurikulumnya kan sama. PAI kurikulumnya di Ibrahimi sama, di selain juga sama, tergantung tekad ya, etikat kita untuk belajar. Insya Allah walaupun di Ibrahimi kita melihat teman-teman yang jadi PNS juga banyak ya, jadi yang alumni dari Ibrahimi PAI tahun 2003 yang banyak itu, apalagi PGSD-nya itu juga banyak yang dari Ibrahimi ya. Jadi harapan ya, nanti tetap semangatlah kuliah di mana saja, kuliah di Ibrahimi itu jangan ya, jadi harus tetap semangat sama saja ya, terus sesuai dengan maksud ya, sesuai dari adik-adik di sini melaksanakan observasi. Saya sangat bangga kita keberatan ya, jadi saya sangat bangga ya. Kemarin tadi juga sudah ada kontak dari Mas Yudi ya, boleh saja ya, dari perguruan tinggi mana saja di sini saya buka lebar ya, hampir setiap tahun di sini juga dipakai pendidikan skripsi ya, besok PPL pun di sini juga.
dalam pelajaran matematika? Iklim sekolahan. Ya, alhamdulillah. Terus saya SMP juga baik, dan tertib, tenaga pengajar juga baik, dan mengarahkan anak-anak juga disiplin. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah Anda berikan. Pertanyaan dari kami, mohon maaf mengganggu kesibukan panjenengan. Kami sekali lagi dari mahasiswa dan mahasiswi Ibrani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda selaku guru PAID SMP. Assalamualaikum. Udah gitu aja ya, cukup guys, cukup. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Kami mewakili dari kelompok 2 semester 6 PAI. Di sini kami ingin menyampaikan tentang kepada Bapak, yakni tentang menurut Bapak disiplin itu secara apa definisi dari pemahaman Bapak bagaimana? Ya, disiplin itu kalau saya memaknai itu dia bertanggung jawab atas wajibannya, itu disiplin. Nah, maka nanti macam-macam disiplin kan, ada disiplin waktu, ada disiplin sifat dan lain sebagainya. Kalau saya tarik di gambaran di sekolah sini ya, kalau disiplinnya anak-anak di sini kita ajarkan disiplin waktu, maka masuk itu jam 6:45 itu sudah bel masuk. Bel masuk, nanti langsung diarahkan untuk sholat duha. Maka itu salah satu pembiasaan disiplin. Kalau pagi berarti anak-anak harus disiplin masuk tepat waktu dan langsung sholat. Dan nanti di kelas juga mengaji, ngajinya kita juz amma. Itu pembiasaan pagi. Nah, setelah itu siang, nah, kita juga disiplinkan anak-anak itu jadi sebelum pulang itu wajib untuk sholat zuhur berjamaah. Ya, tentu saja bagi yang laki-laki dan juga bagi yang perempuan yang tidak halangan. Kalau yang halangan ada kegiatan sendiri ya, sambil menunggu teman-teman yang sholat zuhur, yang halangan nanti baca Asmaul Husna bersama-sama. Jadi waktu selama pembelajaran di sekolah mulai awal masuk hingga pulang tidak ada, kita usahakan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, yang mubazir. Maka itu semua juga salah satu kita usaha untuk anak-anak agar disiplin, terutama disiplin waktu. Seperti itu. Kedua, menurut Bapak tentang pembinaan kedisiplinan ini seberapa pentingkah ketika kedisiplinan itu diterapkan pada siswa? Ya, sangat penting karena disiplin itu nanti yang akan dibawa anak-anak sampai tua. Maka kalau dari kecil, sedari kecil, mungkin kalau SD ya namanya anak-anak masih kebanyakan bermain dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mereka mulai masuk jenjang SMP itu kan masa transisi. Maka sebenarnya yang sulit itu ketika kita mengajar di SMP, karena anak itu dikatakan anak kecil bukan, dikatakan dewasa, dia masih seperti anak kecil, remaja lah. Nah, kalau dari SMP ini kita tekankan disiplin, insya Allah nanti akan menjadi pembiasaan yang baik untuk anak-anak ke depannya. Jadi disiplin itu sangat penting untuk anak-anak, karena itu nanti bisa menjadi kebiasaan anak-anak ketika dia berkehidupan sehari-hari jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Jadi karena anak itu kondisi jenjang SMP itu masih labil ya Pak? Iya, labil. Jadi perlu pembiasaan yang baik agar untuk karakter sesuai dengan tujuan kita. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak dari saya, ini tentang bagaimana cara atau teknik Bapak
menerapkan perilaku disiplin di dalam kelas. Kan biasanya setiap guru itu kan berbeda-beda dari sisi cara mungkin strategi atau bagaimana agar anak itu menjadi disiplin. Kalau saya di dalam kelas itu anak disiplin itu pertama saya biasakan sebelum awal pembelajaran, maksudnya awal semester pertama kali tatap muka itu saya buat perjanjian seperti kita dengan dosen seperti itu. Maka kita buat perjanjian disiplin, misalkan pelanggaran rame dalam jam pelajaran saya itu diingatkan berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali sama tidak mengindahkan apa yang sudah saya tegurkan, maka itu ya harus dihukum. Nanti hukumannya terserah saya. Terserah saya itu dalam arti kan kita bisa kondisional, bisa anak itu membaca Quran langsung atau bisa langsung hafalan di depan, yang lain mendengarkan. Cara-cara itu saya kira lebih efektif daripada kita main tangan. Ya kadang-kala kita harus seperti itu memang. Kadang-kala kita harus main tangan tapi tetap pada porsinya. Yang itu ya sudah biasa. Kalau kita dulu zaman kecil malah lebih dari itu. Ya. Garisan itu bisa patah kalau kita zaman kecil. Tapi kalau zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan yang dulu. Sedikit kita dengan kondisinya juga sama. Nah maka kalau strategi saya itu kita harus buat perjanjian dulu. Kalau sudah buat perjanjian maka tidak akan ada yang untuk kita karena kita sudah buat perjanjian pada anak-anak. Apa perjanjiannya? Itu kondisional. Mohon maaf Pak, saya potong. Itu untuk mengenai perjanjian itu ya semacam kontrak gitu ya. Iya, Tentang masalah tadi Bapak yang disampaikan mengenai ketika perjanjian itu dilanggar terus ada sanksi punishment ya. Ini dengan yang dilakukan Bapak tadi, ketika kalau dulu kan mungkin ketika kita mensanksikan tidak masalah gitu. Kalau sekarang harus terukur karena mengantisipasi ada laporan mungkin ke pihak kepolisian itu agar tidak terjadi itu apa dengan kontrak semacam kayak kertas bukti bagaimana? Kita itu yang maksudnya perjanjian itu bukan saklek, materai dan lain tidak. Itu hanya perjanjian secara lisan saja. Kalau nanti kita di dalam di atas kertas itu malah anak aku. Maksudnya perjanjian itu ya itu sih. Saya ngajar, saya hanya menegur atau memperingatkan 3 kali. Nanti setelah selebih itu ada hukuman. Apa itu terserah saya nanti lihat kondisinya. Itu saja. Itu anak itu sudah kalau sudah lambat waktu sudah berjalan dia akan pembiasaan. Maka satu contoh, si A rame ini sudah 2 kali. Nah itu anak itu langsung diam tanpa saya negur, kamu jangan rame. Pertama saya negur, kamu jangan rame. Nah, terus kedua dia hari ini 2 kali. Jadi itu langsung menangkap, maka dia ya lama-kelamaan akan menghasilkan. Jadi seperti itu, tidak yang sakulan gitu. Terus mengenai tentang disiplin tadi kan kalau istilahnya kan iya untuk yang disiplin tadi itu apa hanya sekedar sanksi punishment saja, tidak ada reward untuk yang istilahnya yang bisa menjawab, yang bisa kedisiplinannya bisa meningkat, apa hanya sekedar yang melakukan pelanggaran terus ya sementara punishment saja. Sementara kita fokuskan untuk anak-anak yang membuat gaduh. Karena apa? Tujuan saya agar tidak mengganggu temannya yang lain. Kalau masalah anak-anak yang disiplinnya bagus, yang tidak rame, itu nanti kan ribetnya sudah
ingin membedakan tuh anak itu rajin, tuh anak itu paling pasti rajin, tapi juga berbeda dari sikap afektif seperti itu. Sementara perjanjian itu perjanjian santai sebenarnya, kerja yang namanya agar tidak mengganggu temennya yang serius. Strategi untuk disiplin. Cukup sekian dari saya mewakili kelompok kami, kelompok 2.